Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, semangat dong. Alhamdulillah luar biasa. Nah seperti itu anak-anak supaya lebih sehat, semangat dan juga lebih pintar nanti untuk belajarnya. Baik, pada kali ini kita akan baca beberapa ayat. Sebelum itu, ketua kelas siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Ketua kelas silakan pimpin teman-temannya berdoa dulu. Baik, sebelum kita mulai pada kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dalam hati. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru bisa kita pahami dengan baik, bisa cerna dengan baik, dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ida Fauzia, Hadir. Medina Uliasari, Hadir. Muhammad Sofiuddin, Hadir Pak. Muhammad Toib Wadi, Hadir. M. Gazul Haq, Hadir. Lailatul Fajri, Husnul Khotimah, Hadir. Indah Permatasari, Hadir. M. Islamul Imam Misani, Hadir. Irfan Purkon. Hadir Pak. Siapa yang belum disebut namanya? Saya Pak. Oh ya, Kamila Rahmadini Tias ya. Hadir ya. Maaf mandum. Masih enggak sih. Jadi sekarang ini kalian udah masuk semua. Kalian udah kelas 12. Kalian harus rajin masuk. Kalian mau ujian nasional. Siapkan diri kalian. Itu supaya rajin masuk supaya nanti kalian siap untuk menghadapi ujian. Nah selanjutnya pada pagi hari ini kira-kira siapa yang tahu apa yang akan kita pelajari? Ayo. Ini berkaitan tentang kalau sering nonton berita, apa yang sering diberitain misalnya? Korupsi. Korupsi, apa lagi? Kecelakaan. Kecelakaan. Terus yang sering diberitain apa? Bencana alam Pak. Bencana alam. Nah, apa lagi? Politik Pak. Politik, lalu lintas. Nah, seperti itu. Seperti yang tadi kalian sebutkan, semuanya benar. Itu yang sering diberitain. Namun, yang korupsi, yang apa lagi tadi? Kejahatan. Itu masuk di satu dia namanya aspek apa? Aspek hukum. Nah, di dalam aspek hukum itu ada namanya lembaga penegak hukum. Jadi kita akan mempelajari tentang lembaga penegak hukum. Nah, di pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mengetahui nanti setelah kita belajar. Pertama, kita ketahui peran apa saja lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita akan mengetahui peran dari masing-masing lembaga penegak hukum. Yang ketiga, kita akan mengetahui juga keterkaitan antara masing-masing lembaga penegak hukum. Itu yang kita ketahui setelah kita akan belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita terlalu jauh untuk membahas peran dari lembaga penegak hukum, coba sekarang saya tanya anak-anak semua. Apa saja lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia? Coba sebutkan. Ayo sambil angkat tangan. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Coba apa tulis langsung nih. Ayo. Coba Husnul dulu dah. Yang ada angkat tangan. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Husnul. Ayo. Ada polisi Pak. Polisi. Terus yang lain? KPK. KPK. Terus apa lagi? Yang kalau ini kan KPK, polisi. Kalau di pengadilan yang menuntut siapa namanya? Kejaksaan. Terus Hakim. hakim. Nanti dulu pintarnya ya. Ketua kelas. Hakim. Terus Mahkamah Agung. Kita sebut ada 7 ya. Terus apa lagi? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Apa lagi? Satu biar ganjil. Berapa banyak ya? Apa lagi? Satu dah. Advokat. Militer. Advokat bisa advokat. Penegak hukum. Advokat.
Yang kalian sebutkan ini semua, baik itu polisi, KPK, kejaksaan, hakim, MA, MK, advokat, benar semua. Dia itu lembaga penegak hukum. Namun pada kali ini, pada pagi hari ini kita akan membahas 3 lembaga penegak hukum dulu. Jangan banyak-banyak, kita kan muntah nanti. Ya, Pak. Nah, kita akan belajar di sini yang pertama tentang polisi. Yang kedua, ayo coba apa? Hakim. Yang ini Kejaksaan. kejaksaan. Terus yang ketiga ini. Nah, 3 aspek itu. Yang pertama polisi, yang kedua kejaksaan, yang ketiga hakim. Nah, pertama polisi dulu. Sini pasti semua orang tahu dia polisi itu. Kira-kira polisi itu dia itu apa namanya? Apa menjadi dasar hukumnya? Karena Indonesia ini merupakan lembaga negara hukum, harus punya dasar hukum apapun itu. Nah, kira-kira anak-anak tahu atau enggak yang menjadi dasar hukum dari Kepolisian Republik Indonesia? Nah, ayo, siapa yang bisa? Siapa tahu tadi malam ada yang terbaca kan? Polisi. Dia itu tahunnya ada saya sebut, tahunnya itu tahun 2002. Ayo, siapa yang tahu? Undang-undang nomor berapa? Ayo, Ida. Nggak tahu kamu. Medina. Belum baca, Pak. Undang-undang nomor Apa ini? tentang polisi. Polisi. Apa dasar hukum tentang polisi? Undang-undang nomor 16 tahun 2002. Nah, itu dia dasar hukum tentang polisi. Jadinya dia itu mempunyai dasar hukum. Nah, nanti di Undang-Undang nomor 2, di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya di sini. Ini pasalnya di sini. Pasal 16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Nah, jadinya nanti dia lebih spesifiknya itu dia di Undang-Undang pasal 16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, atau disingkat dia dengan polisi lah gampangnya. Nah, di polisi ini kalau kita melihat dia ada kewenangannya. Kewenangannya itu bisa melakukan penangkapan. Sering dia maling ditangkap sama siapa? Polisi. Terus ada dia namanya penahanan. Kalau lebihannya lagi ada namanya dia penggeledahan, penyitaan, yaitu tugas polisi ya, kewenangan dari polisi. Kita ini sering, terutama siswa, sering melihat di TV, dikit ditangkap polisi, dikit ditangkap polisi. Nah, seperti itu. Tapi polisi itu sebenarnya fungsinya bukan yang menangkap aja, dia mengayomi sebenarnya intinya. Polisi juga dibagi dia, ada polisi yang lintas, ada polisi yang bagian kriminal khusus, dispidnu namanya. Ada polisi bagian narkoba khusus dia. Ada bagian khususnya itu tentang polisi. Nah, selanjutnya setelah ke polisi kita akan ke kejaksaan. Kejaksaan selanjutnya. Di kejaksaan ini, kalau kita di Indonesia ini kejaksaan itu dipimpin oleh apa namanya? Ya, kejaksaan dipimpin oleh seorang Kepala jaksa. kepala jaksa. Apalagi ayo lain. Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. Nah, jaksa agung. Iya, sebut ini jaksa agung. Itu dia kalau kejaksaan. Nah, kejaksaan Republik Indonesia nanti dia apa menjadi dasar hukumnya sekarang? Karena tidak sembarangan kita langsung kita buat jaksa agung ayo buat, enggak. Dia itu harus ada undang-undang dasar hukum yang akan menjadi payung hukum dari suatu lembaga tersebut. Ayo, siapa yang bisa kira-kira? Mungkin polisi tidak bisa, sekarang mungkin jaksa bisa. Ayo, jaksa agung. Kalau jaksa agung, dia itu, saya bapak aplikasi PPT-nya ya biar lebih jelas. Jaksa agung. Jaksa agung ini dipimpin oleh seorang jaksa agung. Oleh jaksa agung, kejaksaan dipimpin oleh seorang jaksa agung. Biasanya jaksa agung itu dipilih oleh siapa? Jaksa Agung. Nah, ayo siapa yang bisa? Jaksa agung dipilih oleh Jaksa
Dia dipilih langsung oleh presiden. Jaksa agung itu. Senang dari jaksa agung. Harus kenal sama presiden. Tapi kita harus banyak belajar hukum dia. Kelihatan nih anak-anak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Nah itu dia. Ya, coba dibaca ya, Yudi, coba dibaca. Siap. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya bidang penuntutan. Jadinya tugas khususnya kejaksaan ini yaitu penuntutan. Makanya dia itu nanti pas kita bahas keterkaitan antara masing lembaga peran penegak hukum, kita akan tahu dia masing-masing itu punya peran di mana. Nah itu dia. Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi dasar hukum dari kejaksaan itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sekarang saya tanya, apa yang terkenal dari tahun 2004? Ayo, ini walaupun di apa yang terkenal di 2004? Kan ini pemilu pertama yang dipilih rakyat, presiden pertama dipilih rakyat tahun 2000. Nah, makanya itu presiden pemilu pertama dipilih rakyat presiden itu tahun 2004. Nah, jadinya yang pertama tadi ya kalau polisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kalau kejaksaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Nah, lembaga penegak hukum yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu hakim. Nah, hakim ini coba Husnul baca dulu. Kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum. Jadi kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Jadinya hakim ini jatuh kemarin tahun 2009. Secara khususnya lagi ada dia undang-undang terdahulunya tentang kekuasaan kehakiman. Hakim itu adalah pejabat peradilan negara. Peradilan tempat orang mencari keadilan, pengadilan tempat orang mencari pengadilan, keadilan. Yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili itu bukan hanya dalam artian satu kata, dia itu banyak makna. Dan mengadili itu merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum. Jadinya yang mengadili itu pertama dari tahap menerima, memeriksa dan memutuskan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam suatu perkara tersebut. Nah, hakim ini seperti tadi yang disebutkan oleh teman kalian saudara Toyib, hakim ini nanti dia berkaitan dengan ada MA, MK, ini dia. Tapi yang lebih khusus yang mengatur tentang hakim yaitu ada KAI. Dia yang terus mengatur tentang komisi judisial. Nah di sana dia itu diatur gimana tata krama hakim. Makanya kalau ada permasalahan hakim, dia itu lebih ke KAI-nya. Sedangkan kalau MA ini dia ke bagian kasasi tentang hukum atau suatu peraturan di bawah undang-undang. Kalau dia bertentangan dia ke MA. Nah kalau MK suatu peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kita uji materi di MK. Nah seperti itu. Yang kita ketahui sekarang kalau pilpres ya ke MK. Nah dari ketiga lembaga penegak hukum ini supaya lebih jelasnya kita dapat melihat masing-masing itu punya peran untuk saling mengisi. Pertama dari polisi, dia melakukan ada kasus, kita lapor ke siapa dulu? Indah, kalau ada kasus misalnya kamu di jambret ya, nah kita lapor ke di polisi itu dia melakukan kalau bisa ditangkap ya tangkap langsung. Tapi kalau dia misalnya suatu jambret itu ya jambret yang punya intelektual yang tinggi, dia langsung kabur, langsung ada temannya yang di polisi melakukan pengusutan di sana, ada CCTV dia lihat, ada saksi dia tanya. Nah itu. Nah di polisi ini apabila dia udah melakukan penangkapan, dia akan diadili di hakim. Nanti jaksa juga ikut dia menuntut. Oh ini
Kita tanya tentang ini. Kan kalau sekarang ini yang lebihan itu kalau di berita-berita itu yang lebih terkenal tentang korupsi, ditangkap terus masuk peradilan. Di peradilan dia karena ada prosesnya. Nah nanti yang menuntut jaksa, yang menentukan adalah hakim. Nah seperti itu dia keterkaitan antara tiga lembaga hukum. Nah selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan Bapak membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, supaya ini lebih heterogennya, biar campur antara yang perempuan dan laki juga, biar ada interaksinya. Yang kelompok 1 yaitu saudara Muhammad Sofiuddin, Ya, Pak. Melina Uliasari sama Husnul Khotimah, kelompok 1. Nah kelompok 2 ada Muhammad Tauhid Puadi, Indah Permatasari sama Lailatul Fajri. Nah kelompok 3 nanti dia 3 orang, ada Fadila, Imam sama Riza. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul menurut kelompok kalian masing-masing. Ayo silakan. Kan kelompok satu satu. Kelompok 1. Ayo di sini kan. Ayo kelompok Satu kumpul di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3. Woi, aku yang pilih gitu. Sini kalau kita kumpul. Tapi mejanya satu. Tiga kelompok. Nah, 3 kelompok. Tidak mau berapa? Putar aja kursinya. 1, 4. Nah, udah. Sekarang Bapak bagikan KPD kalian masing-masing. Nih. Nah, di LKPD coba kalian buka dulu. Yang saya jelaskan tadi, Bapak jelaskan tadi itu ada dia di sana. Dari kepolisian, dari kejaksaan, dari hakim, ada semua di sana. Nah, sekarang coba kalian buka halaman paling belakang. Ada dia bilang tugas. Nah, tugas KPD 2. Nah, kalian sekarang silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti biaran Bapak suruh cuma 1 orang dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Bapak kasih waktu 10 menit ya, anak. Silakan didiskusikan. Ayo, silakan nomor 1. Diskusikan dulu. Nah, setelah kalian jawab nanti kalian diskusi dengan teman kalian supaya satu pemahaman. Ya, Pak. Siapa si Joko itu kan? Joko. Kayak orang Supaya pemahaman kerja dari kenal. Depan. Nggak di videoin, nggak kita kirim videonya sama bapak. Nah kita kirim video. Iya. Kenapa? Kan ini kan di videoin kan. Nah, Tapi nggak kita kirim jadi tugas. terus? Terus ini kan dinilai sama bapak nih. Udah langsung dinilai sama bapak. Sedang diperhatikan sama bapak gimana caranya. Terus. Orang seperti itu. Link itu nih. Iya. Ya udah pakai itu aja sih. Repot ya kamu nggak capek kan? Ayo, teman. Nana udah habis waktunya. Ini kan video dari tadi. Enggak. Ya udah biar aja. Udah habis nih, udah habis waktunya. Dapat. Ya, udah selesai.
Selesai? Udah, Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak suruh ini satu kelompok dari perwakilan dari kelompok untuk membacakan apa hasil diskusinya tadi. Maju ya ke depan. Jadi kelompok 2 dulu, silakan. Siapa yang mau maju? Ayo, kelompok 2. Ayo silakan maju. Ayo dah maju. Aduh, tidak tahu ini Bapak. Ayo lah. Kamu ini jangan ganggu orang. Jadi kalau saya gimana nih Bapak suruh kamu dan maju bisa. Iya, kan nanti kita kelompok kita indah. Pasti Pak. Lawan kita ya. Kelompok Atau kelompok siapa yang udah jadi? Itu kelompok 3 kayaknya. belum Pak. Jadi. Ayo maju yuk. Ayo, Mam. Perwakilan satu orang. Apa? Menyotek katanya. Ini datang polisi. Ayo, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Jadi dari hasil diskusi dengan kelompok kami, Sini ya. kegiatannya mungkin dari Oh iya. jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami Pak di kelompok 3, Rizal menemukan bahwa peran polisi di sini yaitu mencari keberadaan Joko Chandra tersebut. Jadi poinnya itu ada pada mencari. Kemudian bagaimana dia mencari keberadaan Joko Chandra ya dengan membentuk tim pencarian. Kemudian setelah ditemukan itu membentuk tim penjemputan dengan bekerja sama dengan kepolisian yang ada di Malaysia. Tapi intinya di sini Rizal menemukan bahwa peran dari polisi itu adalah mencari keberadaan Joko Chandra tersebut. Kemudian Carmila menemukan bahwa peran dari jaksa penuntut umum adalah menjatuhkan dakwaan. Itu ada pada paragraf terakhir bahwa jaksa penuntut umum itu menjatuhkan dakwaan terhadap Direktur PT Eragiat Prima atau Joko Chandra itu sendiri. Kemudian saya bersama teman-teman juga menemukan bahwa peran dari majelis hakim yaitu untuk memberikan keputusan. Itu ada pada kalimat terakhir bahwa majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R. Sunarto itu memutuskan. Jadi hakim itu memberikan keputusan. Jadi seperti itu peran dari kepolisian adalah mencari keberadaan Joko Chandra. Kemudian jaksa penuntut umum itu perannya untuk memberikan dakwaan dan majelis hakim memberikan keputusan. Itu saja hasil diskusi kami Pak. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya. Selanjutnya satu kelompok aja dulu. Satu kelompok terus Bapak kayaknya semuanya udah tahu dah jawabannya, kayaknya sama semua jawabannya, supaya sekarang ke quiz kita selanjutnya. Ke quiz masing-masing gimana, apakah kalian benar-benar diskusi atau enggak? Ya, Bapak. Belum itu saya hapus dulu ini supaya enggak ada contekan. Yudi mana penghapusnya? Bisa Di kita lihat Najib. di sini coba. Di Najib Pak Guru. Oh ini dia nih. Nah, kan Ada saji. Habis waktu. Nah, quiz kali ini Bapak akan memberikan hadiah kalau satu kelompok itu menang. Intinya cara kuisnya Bapak tanya, nanti siapa yang bisa angkat tangan. Nah, siapa yang bisa angkat tangan nanti Bapak akumulasi berapa jumlah poin per kelompok. Kuisnya itu ada 4. Ada 4 kuisnya, 4 soal. Siap nih? Iya. kelompok ini. Siap ya? Yang pertama di mau ditutup atau mau buka itu? Tutup. Nah, Apa? Jadi soal pertama.
Republik Indonesia. Sebutkan nama, apa yang disebut dia? Yes. Oh, Nah, namanya apa? Jabatannya itu apa namanya? Ayo silakan angkat tangan. Kapolri. Apa ulang-ulang? Kapolri. Kapolri. Saya. Benar, ada 100 untuk kelompok C. Sudah singkatan, itu singkatan kan? Oh, tapi kan cuma kepanjangannya apa, Ya, Ma? pertanyaannya apa? Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Oh, iya. Nah, itu. Bisa sih dia nanti. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Ini bapak teman saya. Soal nomor 2 ini. Kan kalian kelompok. Tapi kalian bisa mengatakan semuanya langsung angkat tangan tapi akumulasi poinnya itu kelompok. Kita soal nomor 2 ini 4 soalnya. Soal nomor 2. Tinggal 1 poin menang kali ini. Nanti ada tambahan soalnya. Kan terserah Bapak. Ayo Bapak. Sebutkan dasar hukum dari kejaksaan. Ke tangan. Itu saya Pak Guru. Coba. Ayo. Tidak dulu tidak. Tahun 2016 tahun 2004. Coba 13. Bapak, ayo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Undang-undang Polisi berapa? Ayo. Nomor berapa? 16 2004. Tentang apa ini? Kejaksaan. Apa? Kejaksaan Agung. Kejaksaan. Ya benar. Undang-undang nomor pertengahan. Tentang kejaksaan. Republik Indonesia. Nah itu Kejaksaan Agung. Ya benar di sini kan. Katanya poinnya Bapak kan kami sedikit kan. Enggak apa-apa. Tadi mana kita jawab ya kan? Soal nomor 3. Berarti kelompok Satu kita Pak. 1 100. Nggak boleh bapak. 2. Ke ya. Saya sudah biar tidak Jangan, Pak. kosong itu ada artinya kalau ini Ya. soal nomor 3. Ayo Bapak dulu lah, biar tegang kan. Sebutkan. Kelompok 2. Sebutkan dasar hukum dari hakim. Kita duluan kelompok 2. Ayo, Muhammad Thayyib Wadi. Ayo ini kan kita dulu. Undang-undang nomor Nomor berapa? 4 tahun 2002. Ada di papan Bapak baru menghapus ini. Saya Pak. Salah. Saya. Kelompok 3 saya. Saya. Ayo, nomor 3. Nomor 48 tahun 2009. Masalah apa nanya? Udah bilang nih. Pertanyaannya hangus dah. Yang penting kalian tahu kan undang-undang nomor berapa tahun 2009. Nah, enggak ada di papan dah. Iya. Tadi kan tadi apa? Yang ini. Ini soal terakhir nih. Iya, hangus itu kan udah kan tadi Bapak soalin kan 74. Baru 1 kan? Nah, soal terakhir. Kalau salah minus itu. Kalau soalnya siapa nama Joko Chandra? Soal nomor terakhir. Apa nama pimpinan Kejaksaan Agung? Kejaksaan Republik Indonesia, apa nama pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia? Yo. Kenapa? Ulang. Lalang. Dia Kejaksaan Agung kan? Ayo. Yang terakhir dah nih. Serius terakhir. Ayo Sebutkan dasar hukum untuk
Kepolisian Republik Indonesia. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002. Salah. Apa nanti dulu? Sebut dulu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002. Dua tahun 2002. Nomor 2 Tahun 2002. Ayo nomor 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Oh, udah kita perbaiki tadi, Pak. Tarik aspal. Nah, jadinya poinnya Yuk kita menawar. Oh, kalau poin itu saya kira nomor 1 tadi. Kemenangan itu kemenangan. Nah, jadi kemenangannya itu kelompok 3. Poin 3 200, kelompok 1 200, kelompok 2. Nah, Masih ada kesempatan kok besok kan materi kita selanjutnya masih ada. Jadinya anak-anak sekarang kembali ke kelompok masing-masing kembali dulu. Ayo, perbaiki babunya, perbaiki. Udah, ayo, Gigi, duduk. Nah, jadinya tadi kita udah belajar kan. Pertama, apa saja lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang kedua, fungsi dari masing-masing lembaga penegak hukum. Yang ketiga, keterkaitan dari ketiganya. Coba sekarang, Wisnu sebutkan lembaga penegak hukum yang kita pelajari tadi. Apa aja? Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada Cuma itu. Tiga. Ada apa? Ada polisi, kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim. Nah, terus yang selanjutnya peran masing penegak hukum. Coba Melina sebutkan salah satunya polisi apa perannya? Pak, untuk menangkap kejahatan. Nah, apalagi? Apa? Polisi itu kan dibagi tugasnya, Pak. Ada yang di lalu lintas, mengatur lalu lintas, ada yang apa namanya narkoba yang itu sama yang lupa satu. Nah, jadinya seperti mainnya benar ya. Polisi itu ada dia pertama yaitu menerima laporan bisa, terus memeriksa, menangkap, nah, menyita, itu tugas dari pembangunan polisi. Nah, jadinya setelah kita pelajaran tadi itu ada keterkaitan ketiganya seperti Bapak tadi jelaskan bahwa ketiga itu tidak bisa dipisahkan. Dari pertama polisi dulu melakukan penangkapan atau dia memeriksa satu kasus dibawa ke pengadilan, nanti di pengadilan itu dituntut oleh kejaksaan, diputuskan oleh hakim. Nah, seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak akhiri? sama tanya, Kak. Kalau penyidikan itu apakah yang megangnya itu polisi yang punya tugasnya? Kalau di penyidikan dia itu polisi dan juga ada beberapa khusus ya. Nah, tergantung dari jenis kasusnya. Andai kata korupsi dia bisa masuk di penyidikan di bagian KPK. Itu nanti pada ini selanjutnya yaitu tentang KPK, advokat dan lembaga penegak hukum lainnya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Nah, Apa materi kita minggu depan, Pak? minggu Bisa depan. belajar kan? Nah, minggu depan ada lanjutan dari sini yang kita Bapak tadi bilang. Setelah ada puasa nanti ada KPK, ada advokat, sama yang terakhir nanti kaitkan lagi apa hubungan antara lembaga penegak hukum tersebut. Sehingga nanti antara materi selanjutnya dan materi berikutnya ada keterkaitan. Nanti Bapak akan buatkan juga nanti seperti kasus apa, terus jenisnya apa, siapa lembaga penegak hukum yang membidanginya. Nah, ada hadiah dari Bapak sekarang. Hadiah. Nah, ini hadiahnya. Coba lihat di slide. Tugas. Coba Indah baca apa hadiahnya? Carilah satu kasus di koran atau web artikel lainnya yang memperlihatkan peran dari ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Yang Nah, itu. Jadi kalian cari ya. Seperti tadi contoh
supaya bisa cari di koran, web, dan artikel lainnya supaya lebih terbaru biar kasusnya. Kalian tulis di kertas HPS, tulis tangan, dikumpulkan paling lambat hari Jumat di meja bapak, langsung kumpulin. Dan jangan lupa pakai pulpen warna hitam ya. Mungkin itu dari bapak. Kalau ada pertanyaan bapak cukupkan. Tidak ada pertanyaan? Cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.